Menurut saya tuh nih anak nih udah berjuangnya tuh udah sangat maksimal. Mungkin kalau kalian yang senang menghujat dalam tanda kutip, mungkin udah gantung diri. Karena dia mikirin anaknya, mikirin istrinya yang 3 bulan terakhir ini harus kerja, dan mikirin saya yang sakit-sakitan gitu. Jadi buat saya tuh dia udah sangat luar biasa lah. Udah maksimal lah. Udah maksimal perjuangan dia. Masih belum boleh Masih ngomong. belum boleh bicara banyak ya. Turun dari tempat tidur juga masih nggak boleh. Pakai pispot dia karena masih harus kita tuh belum tahu hasil dari USG atau echo jantung tadi gitu, Mas. Sidoarjo. Ya sejak itu kan saya sempat kaget juga ya, wajar setiap orang pasti kaget ya dengar berita, apalagi yang ngomong ponakan saya sendiri dia mau jual mata. Saya kan bingung jual mata. Setahu saya orang jual mata orangnya mati dulu baru bisa diambil kornea atau apanya lah, nggak. Kalau prosesnya saya nggak ngerti, tapi kalau jual mata pasti orangnya harus meninggal dulu kan. Saya sampai mikir nih orang kenapa. Tapi kalau masalah pergumulan hidupnya dia, kehidupan dia susah dan lain-lainnya, saya tahu. Nggak mungkin saya nggak tahu karena saya video call sama mama itu satu hari bisa berpuluh kali. Jadi ada apapun walaupun raga saya di Sidoarjo, tapi saya tahu apa yang ada di sini gitu loh. Perjuangan dia, kerjanya Kelvin, apa aja, ngapain aja, itu saya tahu. Makanya saya udah, nih serangan jantung. Saya kan takut juga ya, karena saya juga 11 tahun sakit jantung. Saya tahu lah ciri-cirinya kayak apa. Terus dapat ngomong di dokter ngomong bla 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 bla, udah nggak pakai mikir panjang. Sebenarnya saya ada kerjaan juga di sana kan, saya juga guru ya, guru privat les dari rumah ke rumah. Terus saya juga saya bukan terapis, tapi saya juga ngelesin anak-anak ABK main piano, terus main keyboard, terus saya ajak nyanyi. Pokoknya saya pakai cara saya juga untuk bisa nambah mereka bisa lebih baik lagi lah. Terus juga ngajar anak-anak biasa dari playgroup TK sampai SMA tadinya, tapi sekarang cuma sampai SD. Terus bantu-bantu bikin skripsi, tesis, tapi bukan joki loh ya. Jadi saya kasih masukan cara-caranya untuk orang-orang di sana, juga teman-teman dari adiknya Kelvin ini. Jadi izin, puji Tuhan, saya dikasih izin sama orang tua murid, minta izin seminggu, saya ke sini. Tadi dari sana jam 3 sore sampai sini jam 2 pagi. Nah saya kan juga sakit jantung kan, sempet roboh juga itu di tempat tidur sebelah ini, nitip izin sama suster tadi tidur hampir 2 jam karena dada saya juga ikut nggak enak. Berarti genetik juga ya kan? Genetik, bapak saya meninggal sakit jantung, keluarga dari papa saya, jadi kakeknya Kelvin itu 8 bersaudara, 8-8 sakit jantung. Sepupu saya dari papa juga hampir 80% semua sakit jantung. Almarhum Dedi Dores, papanya Kelvin juga jantung. Kembaran saya jantung. Kakak saya yang di Eropa, kan ada yang tinggal di Eropa, baru bypass hampir setahun ya. Gitu. Jadi memang itu ada genetik juga. Jadi berdasarkan pernyataan tante bahwa selama ini Kelvin juga berjuang gitu. Tante juga tahu dari video call setiap hari gitu. Mungkin perjuangannya bisa dijelasin lebih. Saya bisa jelasin nggak bisa full ya. Ini kebetulan ada tetangganya Kelvin yang udah kayak saudara. Jadi teman rasa saudara. Ini salah satunya yang juga tahu perjuangannya seperti apa. Tapi saya bisa bilang apa yang dikerjakan Kelvin. Salah satunya dia nge-grab, dia jadi nge-grab atau Gojek lah ya. Terus bantu teman-temannya yang lumayan mampu, yang kebetulan nggak enak badan atau supirnya lagi pulang kampung atau gimana nganterin sekolah anak-anaknya. Itu iya. Terus dia juga jadi kuli bangunan sempet. Terus dia juga bantu jadi calo dalam tanda kutip, calo yang positif loh ya. Jadi misalnya ada orang yang mau ngurus tentang tanahnya dari belum sertifikat jadi sertifikat. Ada orang mau perpanjang STNK, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau terus terang aja ya, saya tidak memaksa untuk semua netizen yang baca kisah tentang keponakan saya untuk terenyuh. Kita bukan jual kesedihan. Kita nih, saya datang ke sini juga bukan hanya untuk lihat Kelvin ya, walaupun dia tuh yang utama. Saya juga ada acara mau ketemuan sama orang yang mau saya bantu bikin skripsi. Jadi kebetulan dan puji Tuhan juga dapat berkat lah supaya bisa sampai ke sini gitu loh. Jadi saya tuh ngerasa
saya harus kesini karena saya juga harus meluruskan gitu loh. Keponakan saya bukan males, karena banyak yang ngomong kerja gitu loh. Saya sampai ngomong, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, itu saya rubah, tak kenal jangan mengarang gitu loh. Kalau nggak tahu atau kalau nggak suka di skip aja, kita punya hak kok. Semua orang punya hak kok untuk nggak suka kepada orang, nggak suka pada sesuatu, kan terserah gitu loh. Jadi apa yang Kelvin lakukan yang saya tahu tuh itu. Nah ini Bang Ari kenapa ada di sini tadi nengok juga, terus mau jemput saya karena badan saya nggak enak. Jadi sekalian saya bilang, Bang udah Bang, sekarang aja kita ngomong gitu. Nanti mau ada teman-teman yang mau datang mau ngomong masalah Kelvin. Ayo Bang Ari coba cerita. Coba cerita bagaimana perjuangan Kelvin selama ini, dia sebagai ayah juga, sebagai Dari sebelum jadi ayah juga dia tahu soalnya, dia iya. kenal sama almarhum juga. Abang sebagai saksi. Iya. Kalau sehari-hari saya kan juga sama Kelvin ya. Setahu saya sih dia nggak pernah yang namanya gengsi untuk kerja apapun itu. Yang penting halal. Sampai jadi kuli bangunan, sampai jadi ibaratnya cuci motor, sales motor pun pernah, nyebar-nyebar brosur. Jadi orangnya nggak pernah gengsi lah. Apapun yang dia kerjakan, yang kira aja dia bisa dia kerjakan. Dan kalau menurut saya, kalau saya jadi ukurannya Kelvin ya, saya sebagai misalkan anak seorang musisi besar, tentunya kalau disuruh kerja yang seperti itu mungkin ada perasaan gengsi. Kalau saya pribadi, tapi Kelvin ini justru malah menjalaninya saja gitu loh. Jadi intinya nggak ada perasaan gengsi, nggak ada perasaan malu, asalkan itu halal dia lakukan. Itu yang saya tahu. Abang di sini sebagai kerabat atau Udah kayak saudara sih. Saya sehari-harinya ya, dari zaman Om Deddy masih ada pun saya juga udah sampai ikut Om Deddy juga kemana-mana. Sampai ikut kalau ada bikin musik itu kekurangan gitaris, Jadi sempet dia ngisi gitar juga gitu loh. editional. Bikin sempat bikin video Editional klip. version. Video klip juga pernah juga Om Deddy. dan kabarnya Kelvin juga sering berbagi kepada teman-teman di sekitarnya. Kalau punya duit orangnya nggak sayang sih, bener. Saya yang paling sering sih kebagian mulu ibaratnya. Yang namanya rezeki, ya mau gimana, jadi tolak. Iya, jadi saya kalau ada rezeki tahu-tahu langsung ngasih aja tanpa diminta. Itu, ya alhamdulillah lah. Iya udah punya saudara yang baik. Ya Pin, sehat terus Pin, doa aja Pin. Lihat Kelvin akhirnya Ya sedih banget ya, karena tadi kan pagi tuh sempat ngobrol waktu saya nganter anaknya sekolah ya. Dia minta tolong, Cing tolong ya anterin anak dulu, badan gue lagi nggak enak nih. Biasanya gitu. dia yang nganterin sekolah anak, udah jemput anaknya. Ini sampai minta sama Bang Ari, kan dia kalau manggil Cing kan. Cing tolong anterin, sampai begitu. Berarti dia benar-benar nggak enak kan. Tahu-taunya siangnya dibawa ke sini, saya baru tahu ini. Tapi tadi mungkin ini kalau boleh dilihat apakah ini maksudnya Mas Bapak itu gara-gara capean selama ini atau kenapa sampai sakit gitu lihatnya? Memang nggak apa? Ya kalau menurut saya sih capek bisa juga ya, karena dari sejak berita ini booming tanggal 17 sampai tanggal hari ini itu 3-4 kali syuting juga. Nggak semua datang ke rumah, tapi ada juga yang Kelvin datang ke tempat itu gitu loh. Ya capek lah pastikan ya. Terus ditambah mungkin beban pikiran dia yang mikir mamanya kan sakit juga, perutnya besar seperti ini sudah 3 tahun, masih belum ketemu juga penyakit pastinya apa. Memang berobat pakai asuransi B yang belakangnya S, itu juga sebenarnya sangat membantu juga. Tapi kan sekarang prosesnya kan beda dengan yang dulu. Dulu kan bisa dalam 3 bulan 2 poli, 3 poli. Sekarang 3 bulan 1 poli. Sedangkan mamanya sakit jantung iya, penyakit dalam iya, kadang-kadang fisioterapi iya. Tapi harus pilih dalam 3 bulan 1. Nah kalau dia sekarang ini lagi cenderung di perut, berarti kan dia 3 bulan harus di perut. Padahal jantungnya kan juga butuh obat gitu, butuh periksa. Jadi kalau Kelvin stres menurut saya wajar-wajar aja. Setiap orang punya tingkat kemampuan dan punya cara untuk mengatasi masalahnya kan beda-beda. Seperti kita ketahui beberapa lama ini juga banyak yang lompat dari
terjun bebas dari gedung hotel lah, dari mana. Kan orang macam-macam, nggak semua orang kuat gitu loh. Dan bukan berarti yang kuat, yang nggak kuat itu salah. Ya tiap orang kan punya kemampuannya beda-beda. Misalnya contohnya, orang ibunya meninggal, besoknya bisa langsung kerja, besoknya bisa langsung ngapa-ngapain. Ada loh yang seperti itu. Saya dulu waktu ibu saya meninggal, 3 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak bisa sama gitu loh, nggak bisa digebiah uyah kalau kata orang Jawa. Nah kalau dia mau jual mata, saya sebagai tantenya sampai kiamat semua keponakan saya tidak akan pernah saya izinkan, sekalipun diperbolehkan oleh pemerintah, nggak ada undang-undang yang mengatur, saya tidak akan pernah mengizinkan keponakan saya menjual organ tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya juga nggak akan ngizinin kok. Kalau ada yang ngomong, terus kalau lagi live kan dia sekarang udah saya bilang, udah sekarang mulai live aja. Bukan karena kita minta gift kayak ada orang beberapa banyak lah yang kasih dong gift, minta paus, minta buaya, minta kecoa, yang kayak gitu-gitu. Kita nggak pernah begitu kok. Saya bilang udah kamu nyanyi aja, menghibur diri. Kalau ada orang yang ngasih gift ya kalau itu ya puji Tuhan, alhamdulillah kan begitu. Kalau enggak ya udah kamu senang-senang juga. Siapa tahu ada produser atau siapa yang lihat bisa ngajak kamu untuk bisa nyanyi lagi kan begitu. Itu udah netizen juga ngomongnya ada banyak yang nggak enak. Kapan hari ada yang ngomong, gue mau jadi jual nih, gue mau beli nih mata lu 300 juta, mau nggak? Saya sampai ngomong, Kel, orang yang obatnya habis jangan dibaca. Maksud saya kan daripada bikin masalah lagi untuk apa? Terus ngomong lagi, gue baik nih, kalau nggak ini sih, terus gue mau beli nih mata lu buat pajangan, buat gantungan kunci. Emang pantas kayak gitu? Saya sebagai tantenya ngerti gak sih? Ini posisi dia lagi susah loh ya. Kalau kamu nggak mau bantu, ya nggak apa-apa. Kita nggak minta bantuan kok. Kalau kamu nggak mau, kan begitu. Orang bantu kalau nggak ikhlas kan juga nggak jadi berkah kan? Kan begitu maksud saya. Jadi saya datang ke sini juga salah satunya juga mau meluruskan juga. Pertama, keponakan saya bukan orang pemalas, bukan penghabis uang orang tuanya, bukan juga gitu. Nah kalau misalnya orang tuanya punya dulu, terus dia ikut make, apa salahnya? Saya juga anak saya satu tunggal, apapun yang saya punya, bahkan nyawa saya pun saya kasih anak saya. Masa saya kasih tetangga saya? Saya punya uang 10.000, masa saya kasih tetangga saya 9.000, anak saya 1.000? Ya anak saya duluan. Wajar lah kalau misalnya almarhum dulu mungkin beliin dia mainan ini itu sampai sempet dia bilang perasaan dulu gue jadi kayak Rafathar. Bukan Rafathar maksudnya apa ya? Ini menumpang nama aja ya. Ada juga yang ngomong tapi kan Rafathar bapaknya bisa nyimpen duit bla 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 bla. Loh setiap orang kan beda-beda. Saya juga bela loh kakak ipar saya, bukan dia tidak bisa nyimpen duit. Emang saya tahu apa yang dilakukan almarhum, bagaimana kehidupannya. Yang saya tahu dia orang baik kok. Dia juga sering membantu, sering menolong siapa aja, nggak pernah milah-milah gitu loh. Jadi jangan begitu gitu loh. Jangan menambah beban yang ada di keluarganya Kelvin saat ini gitu. Tapi waktu itu nasihat terbaik yang tante berikan ke Kelvin itu apa sebelum dia Saya setiap hari saya selalu video call sama dia, kalau nggak saya WA dia, semangat, pasti ada jalan. Saya juga kan sempat bikin lagu juga sama dia. Dia yang bikin melodinya, saya yang bikin liriknya. Yuk kita bikin aja. Kamu ada nada nggak? Kirim ke Tate. Saya kan juga bikin lagu rohani. Di YouTube juga banyak. Kalau ngetik Doris Twin Sister tuh banyak lagu rohani saya ratusan. Di HP saya ada 400 lagu juga ada. Tapi saya bikin rohani karena kan saya sekarang ini penyanyi gereja kan gitu. Jadi saya kasih semangat ke dia, apa yang bisa kamu lakukan dilakukan aja. Nah setelah sekarang saya ada di sini, saya kasih masukan, ya jelas saya kasih penguatan dong. Kalau kayak gini mau saya apain? Mau saya marahin? Ngapain sih kamu jual mata? Nggak mungkin kan. Saya bilang udahlah, yang kemarin kalau emang dianggap salah ya udah, jangan diulangin lagi, hati-hati kalau berucap. Kamu ini bukan anak orang biasa. Biar gimana papa itu banyak yang kenal. Pasti ada orang yang pro dan kontra. Jangankan papa, yang lain aja siapapun itu kalau ngomong yang dianggap aneh dalam tanda kutip kan jadi bahan pembicaraan. Lebih berhati-hati. Dan yang utama kamu harus bersyukur karena bagaimanapun juga serendah-rendahnya kita pasti ada orang yang lebih rendah dari kita gitu loh. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Kalau mau lihat ke atas, lihatnya Tuhan supaya kamu kuat. Walaupun kita merasa sendiri, kita merasa nggak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, masih ada Tuhan di sana. Kita bisa ngadu ke Dia. Tuhan tuh ada 24 jam loh, gitu loh. Tuhan selalu bersama dengan kita, nggak pernah ninggalin kita. Kalau kamu merasa orang jauh sama kamu sekarang karena kamu nggak ada dan bla 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 bla, ada Tuhan kok. Gitu loh. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak kita kuat. Itu agama manapun mengajarkan demikian, ya kan? Dan yang pasti Tuhan atau Allah itu baik. Gitu. Saya kasih nasihat itu aja.